Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat semua BD Official. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar IPAS kelas 5 kurikulum merdeka, bunyi dan sifatnya. Oke. Apakah bunyi itu? Bunyi adalah hasil getaran pada suatu benda yang merambat sehingga membentuk gelombang. Oleh sebab itu, bunyi dikenal juga sebagai gelombang bunyi yang dihasilkan dari benda-benda yang bergetar. Bagaimana bunyi merambat? Bunyi dapat merambat melalui 3 cara, yaitu merambat melalui benda padat, merambat melalui benda cair, dan merambat melalui gas. Bunyi mempunyai sifat dapat diserap dan dipantulkan. Bunyi akan dipantulkan jika mengenai benda yang permukaannya keras. Yang pertama, melalui benda padat. Bunyi dapat merambat melalui benda padat. Biasanya dimanfaatkan untuk membuat mainan. Contohnya, bunyi merambat melalui benda padat adalah mainan telepon-teleponan. Pada waktu bermain, akan ada suara yang merambat melalui benang menuju telinga kita. Itu contohnya sudah ada di gambar. Anak-anak sedang bermain telepon-teleponan menggunakan kaleng bekas dan juga benang. Yang kedua, melalui benda cair. Bunyi dapat merambat melalui benda cair. Contohnya, ketika dua batu diadu di dalam air, bunyi yang ditimbulkan dapat kita dengar. Biasanya, hal ini dimanfaatkan oleh tim SAR saat mencari dan menolong kecelakaan yang terjadi di tengah laut. Yang ketiga, melalui benda gas. Bunyi dapat merambat melalui benda gas. Contohnya, ketika mendengar suara orang berbicara dan dua burung berkicau karena getaran suara itu masuk ke telinga. Selain itu, guntur saat hujan juga menjadi contoh bunyi dapat merambat melalui benda gas. Sifat bunyi. Tahukah kalian apa itu garpu tala? Alat ini dipakai untuk menyelaraskan nada. Saat dipukul dengan keras, garpu tala akan bergetar dalam waktu cukup lama. Jika garpu tala yang bergetar ini disentuhkan dengan air, kita bisa melihat gelombang air bergerak ke semua arah. Hal ini membuktikan bahwa bunyi bergerak ke segala arah. Percobaan sederhana ini membuktikan bahwa bunyi bergerak ke segala arah. Kalian bisa mendengar suara bel sekolah tanpa melihat bendanya. Seluruh penghuni sekolah yang berada di ruangan yang berbeda-beda juga akan mendengar suara bel sekolah. Berbeda dengan cahaya, suara membutuhkan medium untuk merambat. Bunyi bisa merambat melalui benda padat, cair, dan gas. Benda padat merupakan medium paling baik dalam merambatkan bunyi. Hal ini dikarenakan partikel-partikel penyusun pada benda padat lebih berdekatan sehingga lebih cepat menghantarkan bunyi. Ini ada kosakata baru. Nada, yaitu tinggi rendahnya bunyi. Gema, bunyi pantulan yang terdengar kembali setelah sumber bunyi selesai. Gaung, bunyi pantulan yang terdengar kembali sebelum sumber bunyi selesai bersuara. Tahukah kalian bahwa suara juga bisa dipantulkan? Saat menabrak benda yang keras seperti batu, tembok, dan lantai, suara akan memantul kembali ke arah sumber suara. Pantulan suara ini disebut dengan gema atau gaung. Pernahkah kalian mendengarnya? Sebaliknya, benda-benda yang lunak seperti busa, bantal, karpet, dan kain akan menyerap suara.
Menurut kalian, mengapa kita tidak mendengarkan gaung atau gema di dalam rumah yang ditinggali atau di rumah yang terdapat banyak perabotan? Karena di rumah yang terdapat banyak perabotan, suara akan diserap oleh benda-benda seperti tadi: busa, bantal, karpet, kain, dan lain-lain. Oke, terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video ini. Semoga bisa bermanfaat dan menambah wawasan bagi teman-teman kelas 5. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.